seperti itu. Saya mohon maaf ini barangkali ngetek betul. monggo menawi akan menggunakan chat boleh. Kenapa IPBK DIY bisa turun? Nah ini saya harus ini satu persatu Pak Rahmat. Nanti akan saya berikan apa yang tinggi di 2015 di awal pertama kali di tahun 2013, kemudian yang tinggi di 2015 dan yang tinggi di 2019. Jadi DIY itu nomor 1 pada tahun 2013. Pada waktu itu datanya belum dari BPS. Jadi pada waktu tahun 2013 itu data penyusunan IPBK itu belum dari BPS. Dan juga variabel-variabelnya pada waktu itu kan dicari sendiri. Makna dicari sendiri adalah itu masih pertama kali dilakukan. Belum itu angka yang akurat. Kan pertama. Tetap bisa saja kita lihat yang menyebut IPBK. Apa? BK. Kita harus lihat variabelnya. Ya ini Indonesia bukan kemudian akan Bapak Dr. Uki terkait dengan IPBK DIY memang sudah tinggi, maka kita kemudian bisa mengevaluasi sebetulnya program itu dari tiap-tiap dimensi Pak Uki. Jadi nanti kita bisa lakukan sebetulnya program apa yang sudah berhasil di DIY dan mana yang belum dalam tanda petik terkait dengan pembangunan kependudukan. Sekali lagi saya matur bahwa setelah Undang-Undang 52 2009 maka BKKBN itu menjadi badan kependudukan. Artinya apa? Hal ehwal yang terkait dengan itu menjadi core-nya BKKBN. Sehingga mohon maaf dengan maaf saya mengatakan bahwa BKKBN hanya KB, tetapi BKKBN adalah kependudukan.
Karena dengan Undang-Undang 52 2009 itu sudah berubah menjadi Badan Kependudukan. Nah, sehingga itu menurut saya next step-nya memang betul seperti yang disampaikan Bapak Dr. Uki nanti, bahwa ke depan kita bisa mengevaluasi capaian program berbasis dari IPBK. Tadi saya matur di awal, filosofi kenapa IPBK muncul. IPBK itu sebagai dimensi proses. Artinya di situ ada partisipasi, di situ ada pemihakan, di situ ada integrasi, di situ ada terkait dengan bagaimana SDGs, di situ ada bagaimana peran perempuan. IPBK itu sebagai proses. Nah, outputnya adalah HDI atau Human Development Index. Sehingga bagusnya IPBK itu akan mengarah pada bagusnya IPM. Itulah makanya kalau kita lihat kembali di dalam pembangunan kependudukan, keberhasilan provinsi-provinsi yang sudah berhasil dalam pembangunan kependudukan, misalnya DIY, kemudian Bali, kemudian Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, ini juga HDI-nya itu juga di sana bagus. Kemudian TFR-nya itu di sana juga bagus. Sehingga terkait dengan IPBK ini kembali bahwa dia adalah dimensi proses, kemudian HDI adalah output. Nah, terima kasih Bapak Dr. Uki. Bagaimana kemudian IPBK ini secara nasional? Apakah ini sudah diukur, kemudian ini menjadi miliknya Bappenas? Jadi dulu kita pernah diskusi di Jakarta, sering pada waktu itu diskusinya dengan Bappenas dan juga dengan BPS. Apakah kemudian IPBK ini akan menjadi indikatornya Bappenas? Ya, pada waktu itu saya ingat betul pada tahun 2018 itu Ibu Dani pada waktu itu yang mengundang, dan juga di sana ada Bappenas, ada BPS, kemudian juga ada Ibu Evi dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI, istrinya Prof. Aris, Ibu Evi. Nah, pada waktu itu sudah akan mengerucut bahwa IPBK itu akan dimasukkan di dalam indikatornya Bappenas. Karena dan ini akan diukur secara nasional. Tetapi kemudian ada tarik ulur di situ, dan akhirnya IPBK menjadi indikator kinerja utama tempatnya Bu Dani. Jadi itu di Dalduk atau Jakduk ya itu ya. Saya tidak begitu hafal. Iya, menjadi indikator kinerja utamanya di sana. Padahal awalnya itu sudah akan masuk ke Bappenas. Nah, ini pertanyaan sulit ini dari Pak Uki. Bisa dimasukkan di dalam RPJMD provinsi maupun kabupaten kota. Kalau kita lihat indikator-indikatornya, sebetulnya kalau dari variabel-variabelnya, kita lihat dari variabel-variabelnya, baik di dimensi partisipasi sampai dimensi yang terakhir, dimensi kesetaraan gender, itu sudah banyak yang masuk di dalam RPJMD. Misalnya partisipasi sekolah, kemudian CPR, ya, kemudian juga terkait dengan kesehatan, ya, imunisasi, kemudian antenatal care, kemudian berapa APBD untuk pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan. Ini tampaknya sudah masuk di dalam dimensi RPJMD. Hanya begini, Bapak Uki, kita memang perlu kemudian melakukan listing dimensi apa, kemudian variabel apa di IPBK dengan program-program yang ada di dalam RPJMD. Jadi kalau itu bisa kita lakukan, kita baru bisa kemudian match mana yang kemudian
bisa diintegrasikan ke sana, mana yang belum. Monggo untuk yang lain. Namanya Pak Mitono mau ngendikan. Iya Pak Joko. Tadi itu kok yang CPR sama yang apa ya KB tadi itu kok sesudah tahun 2015 malah hilang ya Pak Joko ya? Yang apa Pak Mitono? Indikatornya tadi itu loh, sesudah tahun 2015 kok malah hilang gitu, dicoret merah tadi itu loh, artinya apa tadi? Baik, di tahun 2015 memang ada beberapa indikator yang tidak dimasukkan karena memang datanya tidak ada. Sebetulnya itu menjadi indikator dasar, hanya karena datanya tidak ada terus dicoret. Artinya itu tidak dihilangkan itu Pak Witono. Yang mana Pak? Yang bentar. Yang mana Pak? Yang ini Pak? Ya betul, itu kan ada dicoret itu yang bawah itu yang CPR sama KB itu loh dicoret gitu. Kalau CPR-nya enggak, CPR-nya tidak dicoret kalau di sana. Sama ini nanti datanya ini berada juga baru saja selesai adalah dua apa ya untuk 2018 itu akan menghasilkan IPBK tahun 2019. Nah, kemarin juga didiskusikan kapan IPBK itu akan diukur kembali. Apakah tiap tahun atau tiap 3 tahun sekali? Kalau tiap 3 tahun sekali, berarti nanti IPBK akan diukur kembali tahun 2021. 2019 sudah diukur, 2020, kemudian 2021 atau 2022. Jadi tahun 2022 IPBK akan diukur kembali. Nah, menurut saya, karena ini adalah data agregat,
Menurut saya ya tidak begitu terpengaruh. Menurut saya, tapi seandainya corona ini tidak berlarut-larut, ya tidak lama, misalnya 1-2 bulan sudah teratasi, insya Allah tidak akan berpengaruh pada IPBK. Tapi kalau ini lama, ya mungkin akan berpengaruh. Ya lihat situasi kondisi menurut saya. Sehingga IPBK berikutnya ya ini kira-kira akan diukur kembali tahun 2022. Monggo kalau kemudian nanti ini semua kembali ke BKKBN. Kemarin pada waktu diskusi di Jakarta ada yang mengatakan oke, tiap tahun, ya silakan tiap tahun kalau datanya ada, tapi kalau tidak ya setidaknya 3 tahun sekali lah. 3 tahun sekali, 2015, kemudian 2019, nanti 2022 begitu. Sudah berikutnya misalnya via Webex seperti ini juga nggak apa-apa, nanti akan saya share hasil IPBK DIY khusus untuk tiap dimensi, kemudian tiap variabel dan detail di kabupaten kota. Nah, kebetulan kami ada data dasarnya. Dan perkembangannya baik 2015 sampai maupun 2019. Mbok bilih mekaten saged kita akhiri. Ya Pak Joko. Masalah, begitu pula persoalan audio yang belum bisa terkoneksi dengan baik. Mudah-mudahan ke depan bisa menjadi lebih baik. Saya banyak salah, mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Joko.